Profesor A.B. Susanto. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 hingga S3 di bidang kedokteran di Jerman. Beliau juga menyelesaikan studi di bidang gemologi di negara yang sama. Kemudian setelah pulang ke Indonesia, beliau menyelesaikan pendidikan S1 hingga S3 di bidang ekonomi. Beliau adalah pendiri dan owner dari The Jakarta Consulting Group. Berikut penjelasan bagaimana beliau mengubah arah karir dari bidang kedokteran menjadi bidang strategic management. Sepulang ke Indonesia, beliau bekerja di perusahaan farmasi dan banyak menangani clinical trial yang dilakukan secara multi-center. Pada waktu melakukan clinical trials itu, saya mempunyai beberapa center. Kalau kita melakukan satu multi-center studies itu kan biasanya saya di Indonesia kalau tidak salah tuh punya 8, di Malaysia punya 2, terus di Singapura ada 1 kalau nggak salah. Terus yang lain itu yang tetap. Nah, di dalam rangka mengelola para clinician ini untuk clinical trials itu kan kadang-kadang susah-susah gampang. Karena kita kalau mengadakan multi-center study kan biasanya tiap center ada 100 pasien. Jadi kalau kita ada 12 dapat 1.200 pasien kurang lebihnya. Nah, ini cara mengelola dokter-dokter yang sangat individual ini kan beda-beda. Karena ini ada yang obstetrician, ada nanti yang dermatologis, ada yang ahli family planning. Jadi saya mesti belajar manajemen. Karena waktu itu saya berpikir belum ada program MM dan MBE pada waktu itu. Jadi saya akhirnya mengambil kuliah di Fakultas Ekonomi di UI. Itu ada extension pada waktu itu ya. Nah, saya sekolah di situ, terus selesai saya memang bidang saya sebenarnya finance di UI itu. Kemudian saya kemudian mengambil American Studies, itu ada gelar master di UI, multidisiplin, itu intinya lebih pada antropologi, politik, dan ekonomi. Itu American Studies dari berbagai disiplin ilmu digabung di situ. Nah, itu saya memang Jakarta Consulting Group itu bidangnya sebetulnya adalah strategic management konsultansi. Karena S3 saya di bidang ekonomi dan bisnis itu memang di strategic management. Jadi larinya di situ. Jadi saya itu memang punya 2 alur, satu alur kedokteran, satunya lagi alur ekonomi dan bisnis gitu kurang lebihnya. Baik, Dok. Bagaimana pendapat Bapak tentang manajemen perguruan tinggi? Dengan catatan bahwa beliau berpengalaman bekerja dengan banyak universitas di dalam dan di luar negeri, hingga saat ini beliau adalah guru besar bidang manajemen di UPN Veteran Jakarta. Menurut beliau, perguruan tinggi di Indonesia berurusan dengan birokrasi yang sangat rumit. Birokrasinya rumit, jadi saya kan beberapa kali sempat mengajar di Brisbane, itu ada Griffith University, saya pernah ngajar di sana. Saya pernah ngajar di Zhejiang University Hangzhou, yang sekarang rankingnya di dunia sudah tinggi sekali. Saya pernah mengajar di Tikaret University di Turki. Itu saya lihat mereka tidak seribet kita ya. Dan di situ kemampuan seorang dosen untuk berkreasi sangat dihargai. Tetapi yang juga membuat kita pinter kalau menurut saya, seingat itu mahasiswanya. Karena saya kalau di Brisbane itu dulu saya pernah mengurusin teman-teman yang sedang membuat S3. Itu mahasiswa S3 itu di universitas mendapat ruangan khusus untuk berkantor, untuk mencari jurnal, dan untuk berkonsultasi. Jadi dia punya ruangan benar-benar kayak punya kantor itu. Jadi fasilitas sarana dan prasarananya bagus, sehingga pembicaraannya yang terlibat hari-harinya itu juga keren. Berbeda di Indonesia, saya membimbing beberapa mahasiswa S3 itu kan ketemunya hanya pada waktu mau bimbingan saja kan. Itu pun bimbingannya hanya 1 jam, 2 jam, dan hanya berapa kali saja kan. Jadi the academic climate itu nggak terlampau menonjol. Betul, Dok. Nah, Dok, apakah birokrasi yang rumit ini
bisa disederhanakan atau maksudnya siapa yang memulai menyederhanakan untuk pemerintah? Karena Itu harus bertanya artis tuh. bertanya pada teman-teman yang di birokrasi tanpa ingin menyalahkan. Tetapi saya rasa memang di sini tuh, di situnya yang masih kurang cepat. Mungkin kita memang benar-benar perlu ada reformasi, dan reformasi ini kalau menurut hemat saya tidak hanya pada tingkat guru besar, tidak pada tingkat menteri guru besar, tapi lebih ke bawah, harus dirjen, direktur dan lain-lain. Itu reformasinya harus terjadi ya, karena itu saya alami sendiri pada waktu universitas di mana saya bekerja itu ngurus guru besar buat saya itu baik di Kopertis ataupun di negeri itu semua ribet lah ceritanya. Itu kalau orang super itu, kalau orangnya nggak sabar malas sudah gitu. Menurut Bapak, bagaimana cara mengelola SDM agar dapat bekerja selaras dengan visi dan misi organisasi? Yang pertama kan harus diyakinkan bahwa visi yang dipunyai adalah visi yang benar. Karena banyak sekali organisasi yang mempunyai visi, tapi sebenarnya bukan visi itu. Nah, itu yang pertama. Jadi barangnya harus benar. Yang kedua adalah visi ini harus dijual ke dalam. Dijual kepada setiap anggota organisasi. Itu yang harus terjadi. Sehingga setiap anggota organisasi tahu kita tuh mau dibawa kemana dan mau ngapain, apa yang mau dicapai. Itu yang saya rasa penting untuk diketahui. Nah, saya lihat ada dua jebakan di situ. Jebakan yang pertama adalah kalau kita take it for granted. Setiap orang dianggap sudah tahu. Nah, ini seringkali kan penjabaran daripada visi ini untuk masing-masing departemen dari atas ke bawah itu ada dua pendekatan. Pendekatan pertama kan yang kita sebut dengan nama town hall approach. Town hall approach itu satu orang ngomong untuk semuanya, untuk seluruh anggota organisasi dari satu sumber yang sama. Itu yang kalau kita kayak di desa, sang kepala desa ngomong pada setiap orang, jadi sumbernya sama, harusnya message-nya sama. Tetapi yang kedua itu pendekatan yang cascading karena yang dikatakan oleh si dirut kepada direktur mungkin bisa dimengerti. Nah, tetapi kalau nanti dari direktur ke general manager itu baru akan urut. Tapi kalau dari direktur utama langsung ke supervisor, mungkin bahasanya nggak nyambung ini. Dan tidak nyambung dengan pekerjaan sehari-hari. Jadi, mesti ada cascading dari direktur utama ke direktur GM ke manajer mungkin ke arah asisten manajer ke arah supervisor itu. Jadi, ada dua pendekatan yang harus dilakukan dalam sisi komunikasi.